tenang aja, kita temenan udah lama kan. Kamu bisa percaya sama aku. Tapi Jim, apa... Paula! Kayak gini kelakuan kamu di luar rumah ya? Mas. Kamu ngapain? Kamu pegang-pegang tangan sama dia? Enggak. Terluka cukup parah di wajah. Anak kita mati karena sakit. Di sini. Aku Paula, aku memberanikan diri untuk melakukan pengakuan ini karena aku merasa bersalah pada suamiku. Selain itu, aku juga ingin pemirsa bisa memetik hikmah dari kisahku ini. Suatu hari, aku didatangi oleh seorang yang mengaku-ngaku sebagai downline-ku. Saat itu dia menagih semua janji yang pernah disampaikan Jimmy padanya. Dia menuntut semua keuntungan yang pernah dijanjikan. Aku mau nagih janji tentang MLM. Bisnis yang kamu janjikan sama aku. Hei, janji apa? Aku tidak pernah merasa... Kamu menjanjikan bonus sama aku. Poinku udah banyak. Udah waktunya aku dapat bonus. Sekarang mana bonusnya? Aku memberikan bonus kepada kamu tentang MLM. Udah jelas kan? Nggak salah kamu mintanya ke aku. Ya nggak salah dong. Kamu kan upline-ku. Iya, tapi aku tidak pernah merasa mengurusi tentang MLM ini. Sejak pertama Jimmy sudah memberikan pada aku kalau dia yang mengurusi semua ini. Jimmy cuman bilang kamu yang tanggung jawab. Dan kamu itu upline-ku udah jelas dong. Kamu yang harus bertanggung jawab. Jimmy bilang seperti itu. Sekarang gini aja, aku juga belum mendapatkan apapun 1 bulan ini dari dia. Aku coba memberi solusi lain lah ke dia. Kalau memang dia sedang butuh dana untuk kebutuhannya. Tapi sikapnya malah semakin membuatku jengkel, sekaligus khawatir. Dia nggak mau ini, nggak mau peduli. Dia menuduhku penipu. Aku tuh menerima uang dari downline-ku aja tidak. Kamu tuh dasar penipu. Ternyata kamu tuh penipu. Dan dia mengancam akan melaporkan aku ke pihak berwajib kalau aku nggak segera mengembalikan semua modal yang dulu pernah dia kasih ke aku. Apa-apaan ini? Bukannya semua itu juga atas persetujuan dia. Aku bingung. Apa Jimmy nggak pernah menjelaskan semua peraturannya sama dia? Pemirsa, pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang wanita yang bernama Paula. Keharmonisan rumah tangga Paula terkecam hancur berantakan karena Paula terjebak dalam bisnis multi-level marketing. Bukan itu saja, Paula pun dihadapkan pada sebuah kenyataan lain bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas semua kecerobohannya. Seperti apakah kisah Paula? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Aku kesel. Aku juga mau menagih semua janji yang dia kasih ke aku. Dan aku tuh juga butuh semua penjelasannya. Aku paksa dia. Aku juga udah gak tahan lagi, harus terus menunggu. Sampai akhirnya kita ketemu. Jujur aja, saat itu tuh aku udah emosi. Aku udah kesel banget sama semua tingkah dia yang seperti nggak peduli. Aku minta pertanggungjawaban kamu, Jim. Ini bayu sangat-sangat parah, aku udah percaya kamu sebagai temanku, tapi apa nyatanya? Dan lebih parahnya lagi, Jim, tahu nggak? Beberapa downline di sana, mereka datang ke aku, meminta bonus ke aku, mereka meminta hak mereka, dan aku jawab apa ketika mereka datang ke aku, Jim? Cuma alasan dari Aku udah downline percaya, kamu. tapi kamu nyatanya kayak gini ya, Jim ya? Mereka cari-cari alasan buat, karena mereka males cari downline yang lain.
Tapi nggak tahu ya kenapa sikap Jimmy saat itu malah membuatku luluh. Aku nggak bisa marah. Dia coba menenangkan aku. Dia bilang kalau tak lama lagi keuntungannya akan segera turun. Aku cuma disuruhnya untuk bersabar dan menunggu sekitar 1 mingguan lah. Kamu bisa percaya sama aku pasti tepatin semuanya. Dalam seminggu ini bonus kamu dapat keluar dan Jim, yang aku dengar bener nggak sih Jim? Aku sudah benar-benar menghargai kamu sebagai teman aku. Jadinya bener. Kamu tenang aja. Bonus-bonus kamu bakalan keluar dan bakal kamu terima. Dan nggak usah mikirin downline kamu yang nyamperin kamu tiap hari ke rumah. Ya, aku baru ngusahain semuanya dalam proses. aku mohon kamu nggak bohongin aku lagi Jim. Aku sudah benar-benar sekarang aku nggak tahu apa yang harus kulakukan. Sekarang aku hanya bisa minta tolong ke kamu kayak gitu. Jadi apakah aku harus bisa percaya lagi sama kamu Jim? Kamu bisa percaya sama aku. Aku temen kamu kan? Iya kan? Udah, kamu percaya sama aku. Semuanya bakal baik-baik aja. Saat itu aku merasa terhipnotis. Bukannya marah, aku malah tergoda. Dan hatiku tuh malah jadi seneng aja gitu loh saat dia tuh berusaha menggoda aku. Tapi saat aku mulai terasa tergoda, gak tahu dari mana suamiku tuh tiba-tiba datang. Dia marah melihat kelakuanku. Dia menuduhku sudah berselingkuh dengan Jimmy. Kamu tenang aja, kita temenan udah lama kan? Kamu bisa percaya sama aku. Tapi Jim, apa... Paula! Kayak gini kelakuan kamu di luar rumah ya? Mas. Kamu ngapain kau pegang-pegangan tangan sama dia? Enggak, kayak- Siapa deh? Mas, Siapa kamu? Mas, nggak seperti yang Mas lihat, Mas. Mas sabar, Mas. Ini istri orang tahu kamu? Iya, Mas sabar. Kak, Nggak seperti yang sabar Mas apa? lihat, Mas. Kalian berdua selingkuh pasti ya? Mas. Kamu selingkuh ya? Mas, enggak. Aku nggak selingkuh. Aku nggak seperti yang Mas kira. Aku Kamu bukan mau istri alasan apa? seperti Mau itu, alasan Mas. apa? Pegang-pegangan tangan dengan orang lain? Iya, teman lama, Mas. Dan kita bisnis dan aku juga berharap bisnis itu Kamu juga mau bisa bilang buat Mas. bisnis? Bisnis apa pegang-pegangan tangan? Aku yang waktu itu kaget gak bisa berkata apa-apa. Jimmy berusaha menjelaskan duduk permasalahannya. Tapi tetap saja aku tahu bagaimana keras kepalanya suamiku. Kamu alasan apa? Ini teman lama aku, kita berbisnis dan tahu nggak hasilnya juga pasti buat kamu Mas kayak bisnis gitu. macam apa pegang-pegangan tangan gitu berdua? Kamu Enggak, jelas aku pasti berdua selingkuh. nggak berpikir tapi kurang ajar ya, ya. Udahlah Mas, dia teman lamaku. Dia marah dan mau pukul Jimmy. Aku coba melerainya. Aku bingung. Aku coba untuk mengajak suamiku pergi dari situ. Mas lagi emosi. Sekarang kita pulang, Mas. Kurang ajar kamu ya? Udah sekarang kita pulang, Mas. Kita pulang. Aku dan suamiku bertengkar habis-habisan. Suamiku menuduhku sudah mengkhianatinya. Kurang ajar kamu, Paula. Kamu sudah selingkuh di belakangku ya? Kamu mau beralasan apa lagi, Paula? Nggak seperti yang aku pikirkan. Aku bisa jelasin, Mas. Buktinya sudah jelas, Paula. Buktinya sudah jelas. Kamu nggak nyangka ya, selama ini kamu habiskan uangku yang kuberikan pada kamu, mau pakai foya-foya dengan cowok lain. Bahkan dia menuduh kalau aku menggunakan semua uangnya untuk berfoya-foya dengan Jimmy. Saat itu dia langsung menyangkut pautkan dengan sejumlah perhiasan yang pernah dia berikan padaku dan tiba-tiba menghilang. Mas nggak kayak gitu, Mas. Nggak kayak gitu. Perhiasan mana, Paula? Masalah apa? Perhiasan mana yang kuberikan pada kamu? Kamu jual juga akhirnya? Anda, Mas. Kamu jual, kamu pakai buat senang-senang juga? Mas, aku bisa jelasin, Mas. Nggak kayak gitu, Mas. Buktinya sudah jelas. Kamu mesra-mesraan dengan cowok lain di kafe, mesti dengan pegang-pegangan tangan. Kamu bilang nggak selingkuh seperti itu? Dia temanku, Mas. Temen apa? Temen apa? Mas sama dia, aku bisa jelasin, Mas. Ah, bohong, aku nggak percaya sama kamu. Aku tahu saat itu aku sudah sangat terpojok.
semua penjelasanku tuh juga gak bakalan ada gunanya. Hal ini malah bikin aku tambah bingung. Apa yang harus aku lakukan agar suamiku mau percaya dan dengar semua penjelasanku. Saat itu tuh suamiku benar-benar marah dan meninggalkan aku begitu saja. Sebuah komunikasi yang baik akan menghindarkan kita dari sebuah kesalahpahaman. Lalu apakah yang akan terjadi pada Paula? Mampukah Paula menyelesaikan semua permasalahan?